Kita ini dijadikan oleh Allah di atas syariat dari perkara. Fattabi'ha, ikuti syariat itu. Kewajiban kita itu cuma ittiba. Cuma mengikuti saja. Bukan bikin jalan baru. Bukan memikirkan. Kalau kita memikirkan itu tidak sanggup kita berpikir. Lemah kita. Untuk mencari kebaikan kita saja lemah. Apalagi mau mencari jalan kita yang tidak ada kurangnya. Tidak sanggup kita. Allah tidak bebani kita dengan hal yang kita tidak sanggup. Kita dimudahkan. Diberi syariat sudah lengkap, sudah jadi. Sudah sempurna. Di atas syariat. Minal amr. Fattabi'ha, ikuti syariat itu. Cuma diperintah ittiba saja. Kita tidak diminta yang lain. Iya. Makanya di penduduk neraka itu, nasallallahu alaihi, ketika dia masuk ke dalam neraka, iya, masuk ke dalam neraka, kemudian minta dari Allah Subhanahu wa taala pengampunan. Maka Allah berfirman kepada mereka, kaum musyrikin ini, sungguhnya ketika kalian di dunia, aku meminta kepada kalian sesuatu yang lebih ringan daripada itu. Kalian tidak mau melakukannya. Hanya diminta tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi tuntunan syariat, ikuti saja tuntunan dan syariat itu. Ini masalahnya, ini orang yang sering bikin jalan-jalan baru, sering cari tikungan-tikungan ini menjadi masalah di dalam kehidupan beragama. Ya, itu bukan rambu di dalam kehidupan. Habis kita umur kita melakukan hal-hal yang tidak jelas. Asal usulnya dari mana? Apalagi tidak ada tuntunannya. Iya. Kalau dia selamat tidak dapat dosa, itu sudah angka bagus sekali. Tapi mana yang selamat di situ? Melakukan hal yang tidak ada tuntunannya, hal yang melanggar syariat, itu tidak akan selamat. Sebab itu perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dianggap menyaingi syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama rahimakumullah, mereka itu belajar dan mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu itu pada batasan yang ada tuntunannya saja, ada syariatnya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasulullah SAW, dengan pendalilan yang dimaklumi di dalam pensyariatan. Kadang dari nukilan Al-Quran dan As-Sunnah itu dibahasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, dipahami oleh para ulama dengan metode pemahaman. Itulah yang sampai ya di tengah umat Islam ini dalam komitmen berbagai cabang ilmu. Dan itu lengkap di tengah umat Islam. Karena itu tidak perlu bikin perkara baru. Iya, yang ada saja susah kita amalkan, belum tentu bisa kita kerjakan semuanya. Ini senang pula bikin perkara yang baru. Tidak ada asal usulnya. Iya, memberatkan diri. Karena itu diperintah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Ikuti syariat itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Iya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini, "Ittabi ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illahu." Ikutilah apa yang diturunkan dari Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya kepada Allah. Wa a'rid 'anil musyrikin. Dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Iya. Kemudian di ayat ini dikatakan wala tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Innahum lam yughnu anka minallahi syai'an. Sungguhnya mereka ini tidak akan bisa melindungi engkau dari Allah sama sekali. Itu peringatan ya. Ya, kalau berpaling darinya, ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ingat, siksaan Allah itu dahsyat, besar. Mereka itu tidak akan sanggup melindungi kamu dari Allah. Iya. Maksudnya itu tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jangan sampai dia tertimpa fitnah. Fitnah itu
bahasa di dalam Al-Quran digunakan di banyak tempat dengan beraneka ragam makna. Karena itu di dalam penafsiran fitnah di situ ada beberapa makna di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya, dia bisa bermakna siksaan, bisa bermakna cobaan, bisa bermakna pembunuhan, bisa bermakna adab. Iya, berbagai makna pada fitnah itu. Hati-hati, akan tertimpa fitnah kan, atau tertimpa siksaan yang pedih. Adabun alim. Itu pilihan ya. Dua pilihan. Yang paling manisnya adalah pahit. Bagi orang yang mengisi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu kita ini diberi syariat. Itu rambu-rambu kehidupan kita. Berpegang dengannya itu adalah kenikmatan dalam hidup. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kalau kamu sanggup tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan suatu sunnah tuntunan dari Nabi, lakukan. Maksudnya itu saking beliau menekankan ya harus semuanya sesuai dengan sunnah, athar. Kalau ada tuntunan dari situ, dari Nabi tentang hal itu, lakukan. Ya, misalnya ada cara menggaruk ya. Dan tentunya ya di dalam riwayat-riwayat di sunnah itu tidak ada cara menggaruk khusus ya untuk menggaruk rambut. Cuma itu dibahasakan oleh beliau, kalau memang ada sunnah dalam hal itu kamu lakukan seperti itu.